Tim pengembang itu adalah merupakan sebuah perpanjangan tangan Betul. dari Jadi sekarang ternyata tidak hanya gurunya yang kreatif, iya, eh para orang tua dan anak-anak juga kreatif. iya, Salah satunya kan seperti itu. Mereka heeh, jadi Iya, punya ide sendiri gitu iya, kan, Pak heeh. ya. kemudian peserta juga antusias Mm-mm. dan bahkan ada juga peserta yang ingin apa, misalkan nanti ada lagi Secara Pak, mandiri gitu. nah sama Oh mandiri. iya. Ini selamat pagi Pak Taufik, apa Selamat pagi. kabar? Pagi semua dan Alhamdulillah. terima kasih. Alhamdulillah kalau Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah sehat Pak lah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat, Bu. Jauh-jauh dari hulu Sungai Tengah, Barabai Iya, Pak lah. Barabai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita hari ini berbincang-bincang santai saja nih Pak. Iya. Hari ini temanya adalah pembelajaran daring selama COVID-19. Nah, 1,5 tahun kita sudah COVID nah Pak. Iya, iya. Nggak tahu lagi kapan berakhirnya, mudah-mudahan segera berakhir. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, nah di sini ada tulisannya Ketua Tim Pengembang TIK. Nah, Pak Sarbay, tolong dijelaskan dulu apa tim pengembang tuh Pak? Oh iya. Nggih. Terima kasih Iya. Bu Era. Era. Nggih. Tim pengembang itu adalah merupakan sebuah perpanjangan tangan Betul. dari Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan yang dibentuk dan bertempat di kabupaten. Baik. Dan di situ adalah mengelola kegiatan-kegiatan Mhm. yang sifatnya pelatihan, pembinaan, dan pendampingan kepada guru-guru di skop kabupaten dan di bawah pembinaan juga dari BTIKP Provinsi Kalimantan Oke. Selatan. Berarti memang tim pengembang ini memang kepanjangan tangan dari BTKP Pak ya? Iya, Langsung iya, nih berarti langsung. kita. Oke, baik. Artinya memang tim BTKP itu perlu orang-orang seperti bapak-bapak ini di daerah membantu BTKP dalam mempermudah lagi Iya. koordinasi mungkin Pak ya. Sangat itu. Sangat. Iya, jadi kita sama-sama bersinergi untuk membangun supaya TIK di Kalimantan Selatan semakin baik. Oke. Baik, pertama saya ingin bertanya Pak, COVID-19 ini awal mula sampai ke Indonesia tuh kan Maret Pak. Iya. Maret 2019, ingat Betul. banget saya terakhir antar anak sekolah tuh Maret. Habis itu nggak ada antar sekolah lagi. Iya. Dari lulus TK sampai sekarang SD udah nggak sekolah lagi. Nah, pembelajaran daring sudah menjadi kebijakan Iya. dari Kementerian Pendidikan kita langsung. Mm-mm. Nah, bagaimanakah tim pengembang TK dari pian-pian nih untuk menyikapi masalah ini? Oke, terima kasih. Nggih. Untuk menyikapi pembelajaran daring ini, yang sebenarnya adalah mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, kita wajib menerima. Iya, Pak. Namun di awal memang kendala yang kami alami itu adalah bukan banyak, tapi ada sebagian di antara dari teman-teman guru itu yang belum menguasai Betul. tentang penggunaan komputer maupun penggunaan laptop. Betul. Malah pengalaman ya. Nggih. Pengalaman waktu memberikan sampai ada bapak dan ibu guru itu yang menjalankan mouse itu dari atas meja sampai ke paha. Terlalu jauh. Iya. Jadi saking apa dia nah berikutnya apa? Kadang-kadang karena jauhnya dia menjalankan mouse sehingga apa yang di kursor yang ada di nggak ada kelihatan monitor kan biasanya nggak kursornya. kelihatan. Dia Bingung dia jadinya bingung Pak. lagi mencari kursornya mana. Hilang Kan itu, kursornya. itu pengalaman kami. Namun selanjutnya setelah ini semacam dipaksakan. Nah, kami dari tim ini khususnya bekerja sama dengan BTIKP melakukan pembinaan baik yang dipanggil di BTIKP sendiri secara langsung maupun melalui BTIKP diserahkan ke kegiatannya di tim pengembang. Nah, kami melakukan pelatihan-pelatihan kepada bapak dan ibu guru. Namun dalam hal ini tidak semuanya juga mendapat kesempatan karena akan tergantung daripada kuota pesertanya. Pak, ya? Nah, itu. Alhamdulillah sekarang sudah semakin menguasai tentang penggunaan komputer dan penggunaan laptop.
Nah, apalagi sekarang ini kan kami ini juga di bawah binaan BTIKP ini banyak mendapatkan pembelajaran keterampilan berupa penggunaan media. Nah, itu. Entah itu video sekarang Iya, ya Pak ya, iya, yang bikin aplikasi-aplikasi iya. seperti itu. Baik. Artinya di sini peranan tim pengembang TIK untuk di daerah HST itu sangat berpengaruh Pak ya untuk Iya, peningkatan iya, kompetensi iya. pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, berkaitan dengan media konten pembelajarannya ini gimana Pak untuk di HST sendiri? Ya. Nah, untuk di HST itu masalah konten pembelajaran itu kan lebih banyak ditangani oleh teman-teman teman-teman kami. Nah, terutama ini yang di samping kita Baik, ini Pak ya, Taufik. Nggih. Nah, mungkin Pak Taufik bisa memberikan Penjelasan baik. tentang bagaimana tentang pemberian bimbingan pelatihan Ya. terhadap konten pembelajaran tersebut. Nah, baik, silakan waktunya Pak Taufik, kita persilakan. Ya, terima kasih Pak Sarbay, Bu Era. Pembinaan guru-guru di Hulu Sungai Tengah itu dalam kegiatan pendampingan khususnya itu diajarkan bagaimana membuat video pembelajaran. Betul. Nah, kemudian di antaranya juga ada aplikasi-aplikasi tertentu yang kami bimbing agar mereka bisa membuat semacam suatu konten. Nah, nantinya akan di-upload ke YouTube. Nah, nantinya akan kita buat semacam referensi agar nanti teman-teman yang memerlukan konten itu bisa menggunakannya seperti itu. Pasti dalam pembuatan konten atau penjelasan mengenai hal-hal yang berbau teknologi ke tenaga-tenaga pendidik kita kan pasti banyak hambatan Pak. Seperti yang dijelaskan Pak Sarbay tadi. Pegang mouse saja dia masih gemeteran nih. Artinya di 2021 tenaga pendidik kita masih ada mungkin yang belum siap. Iya. Pastinya itu adalah tenaga-tenaga pendidik yang mungkin sudah lanjut. yang sebenarnya jasa mereka itu sebenarnya sudah Iya. sangat banyak buat pendidikan kita, cuma Iya. memang masih dalam konteks yang manual seperti itu. Pasti banyak hambatan dan kendala. Bagaimana Bapak Taufik dan Pak Sarbay ini bisa menangani itu Pak, mengatasinya itu Pak? Jadi gimana caranya mungkin Bapak untuk lebih mendekatkan diri kepada teman-teman pendidik di HST untuk melakukan atau meningkatkan kompetensi dalam pembuatan media pembelajaran yang harus dilakukan, karena mau nggak mau harus dilakukan karena kita kan daring seperti itu Pak. Iya. Khususnya kalau di guru-guru kita yang sudah senior ya, itu kita ada semacam pendampingan juga, pendampingan khusus yang mungkin semacam dalam hal ini semacam perkumpulan KKG atau kelompok kerja guru. Nah, di situ kita pelan-pelan mungkin tidak bisa dilakukan secara sempurna, tapi mungkin secara bertahap seperti itu. Mungkin dalam hal ini belum penggunaan laptop, menggunakan video seperti itu. Nah, ketika pembelajaran, nah nanti yang disampaikan melalui apa? Misalkan melalui video, misalkan kita ajarkan, oh seperti ini Bu caranya menyampaikan ke anak-anak kita, walaupun sederhana sekali kita menyampaikannya seperti itu. Artinya memang untuk guru-guru di daerah aplikasinya berarti masih sangat sederhana Pak ya. Iya. Kita pasti akan menyesuaikan dengan kemampuan dari guru dan juga dengan kemampuan dari orang tuanya juga mungkin. Nah, Pak Sarbay, kita kan tahu nih kalau misalnya di daerah pasti akan sulit sinyal, pasti ada kendala-kendala seperti itu. Anak-anak juga pasti tidak semuanya mungkin yang akan online. Nah, itu gimana Pak Sarbay kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin, aduh nggak bisa nih Pak, karena entah keterbatasan dana atau keterbatasan sarananya, nggak punya handphone atau gimana gitu Pak? Sementara ini khususnya adalah untuk sekolah-sekolah yang ada di pinggiran, daerah pegunungan, daerah lembah. Betul. Nah, itu kan dalam hal itu dari latar belakang ekonomi orang tua dan juga keadaan jalur sinyal daripada internet. Nah, mereka itu ada membuat kebijakan sendiri dari sekolah itu. Ada yang namanya itu dia turun 1 kali 1 minggu untuk mengambil tugas. Nah, jadi
tugas minggu ini dia mengambil untuk dikumpulkan minggu depan. Oke. Nah, terus ada lagi juga kemarin sempat jalan itu dengan menggunakan handetaki dengan Iya. dengan cara berkelompok. Oh iya. Jadi mereka bikin kerja sama Ya, kelompok itu Pak lah. jadi Bapak Ibu guru itu di sekolah Mm-mm. itu dengan menggunakan hati dia bicara cara menjelaskan dan anak-anak tuh ada satu rumah ya ditempatkan satu hati di situ untuk mereka berkumpul orang-orang yang dekat. Baik. Nah, itu sempat jalan itu, tapi kendalanya juga adalah ya mereka itu karena guru juga perlu persiapan. Dan sinyal hati pun juga terbatas. Iya, kan sinyal pasti terbatas. Jadi sekarang ternyata tidak hanya gurunya yang kreatif. Iya. Para orang tua dan anaknya juga kreatif. Iya. Salah satunya kan seperti itu. Mereka jadi punya ide sendiri gitu kan, Pak ya. Tapi karena kita lihat pembelajaran jarak jauh ini, Pak Sarbae, Pak Taufik, kita tuh pasti akan mengabaikan proses dari pembelajaran tersebut. Iya, jelas itu. Kita nggak tahu nih anak-anaknya tuh sebenarnya pada saat kita jelaskan itu ngerti atau tidak, kita nggak tahu sebenarnya. Apalagi untuk anak-anak yang kecil misalnya nih, untuk sekolah dasar SD atau apa itu kan harus dijelaskan. Mungkin kalau untuk lingkup SD orang tua masih bisa nih. Nah, kalau untuk SMP, SMA, apalagi SMK kan harus ada praktek segala macam, itu pasti akan susah. Nah, gimana Pak Taufik menyikapinya kalau ternyata guru itu hanya dapat hasilnya sedangkan kehilangan proses pembelajaran tersebut, Pak? Iya. Jadi emang suatu dilema sebenarnya antara guru nih tentang kayak apa pembelajaran yang bagus seperti itu. Betul. Karena kebiasaan kita langsung kan, langsung ada yang hilang gitu. Nah, kalau melalui daring atau online ini, jadi ada beberapa teman-teman kita itu melakukan semacam ya anggap saja semacam tindak sederhana aja, yang mungkin semacam kunjungan visit ke rumah, home berarti ya Pak ya. Visit home. Ada juga sambil melihat keadaan orang tuanya juga kan, karena kan tidak semua orang tua juga yang mempunyai ekonomi yang sama seperti itu. Iya, betul. Apalagi kalau di daerah-daerah kan Pak ya, pasti orang tuanya pasti banyak yang bekerja juga. Betul. Pasti anak-anak kadang tidak terpantau. Betul. Bagaimana sekolahnya. Jadi memang selama ini berarti guru-guru di daerah juga aktif sebenarnya Pak ya. Nggak ada kata work from home berarti malah. Nggak ada berarti tetap melakukan pembelajaran. Selama pembelajaran daring ini memang ada satu yang rasanya putus, itu tali kasihnya itu yang putus. Iya, betul. Ya. Jadi kadang-kadang kita mau pada saat sampai pada penilaian, ya kan kita tidak tahu mereka itu kadang-kadang ada pada saat awal, contohnya kan yang sudah lulus tahun ini tadi, dia mengalami kan awal-awalnya kita, sedangkan Bapak Ibu guru kan belum siap itu menghadapi ini. Penggunaan aplikasi yang sekarang yang banyak digunakan Google Classroom, Google yang banyak Classroom, digunakan. Nah, sedangkan para Bapak Ibu guru juga masih belum piawai menggunakan itu. Familiar. Ya. Orang tua pun kadang masih Orang tua pun masih belum tahu. Karena kan dalam satu Google Classroom itu ada banyak paknya kan, Pak. Sebenarnya sama aja, cuma kadang nggak kelihatan itu tugasnya. Atau pada saat kita mau kirim ternyata nggak diklik serahkan itu kan Pak ya. Nah, itu. Jadi sehingga mengakibatkan bagaimana caranya untuk memberikan nilai yang mendekati kebenaran lah begitu. Nah, itu. Kadang juga kan kalau misalnya kita ngerjakan di rumah gitu kan. Kalau anak-anak kecil pasti dibantu orang tua. Nah, itu jadi kita nggak tahu itu hasilnya siapa. Kalau orang yang lebih besar mungkin SMP, SMA dia cari Google sendiri gitu kan, Mbak ya. Jadi memang sebenarnya agak dilema pembelajaran ini. Tapi kalau kita mau diturun juga kan kita artinya menentang pemerintah, menentang Satgas Covid juga. Jadi kan memang akan bertentangan sebenarnya. Nah, setelah kita bincang-bincang tadi, kita akan membahas juga tentang orang tuanya nih, Pak. Orang tua adakah Pak yang misalnya mengeluh gitu mengeluh kayak apa nih, harus apa nih anaknya nih kayak gitu. Jadi apakah memang orang tua itu termasuk yang memberikan saran dan kritik juga Pak ke sekolah, Pak Taufik? Iya. Di antara orang tua siswa tuh memang ada yang seperti itu, istilahnya tuh
yang peduli dengan anaknya kan. Ya, betul. Nah, mungkin kan melihat keadaan anaknya seperti itu, ada yang belum bisa atau bagaimana. Jadi ada yang meminta ingin dibuatkan semacam les. Oh iya, seperti jadi les itu. sama guru gitu Pak? Iya, les guru. Ada juga yang tadi ditempatkan di suatu rumah salah satu orang tua, kumpul di situ seperti apa belajar di situ misalnya. Nah, seperti itu ada juga. Jadi berbagai cara sebenarnya sih orang tua yang ingin agar anak-anaknya tetap belajar seperti itu. Nah, nggih. Ya. Selain itu Pak Sarbai, kita apakah dari tim pengembang itu ada punya program-program misalnya untuk lebih mempermudah nih anak-anak kita dalam belajar? Ada nggak Pak misalnya program apa gitu Pak? Untuk sementara ini ya, terutama bekerja sama dengan BITIKP, kan ada aplikasi yang sekarang lagi sangat bagus dan Betul. banyak itu adalah yaitu aplikasi Basaruan. Iya. Nah, ini aplikasi Basaruan seperti yang ada di situ. Okay. Nah, itu kan isinya semuanya adalah konten-konten pembelajaran. Betul. Nah, itu sudah diberitahukan juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti pelatihan bahwa disarankan kepada anak-anak untuk membuka di situ. Oh, begitu. Nah, terus itu terutama anak-anak karena dari isi itu juga ada berupa semacam kawan-kawan tuh kan isinya ada yang berupa game segala macam. Oh iya. Jadi nggak bosan belajar iya, tentang materi terus Pak ya? Iya. Terus ada juga yang dari rumah belajar. Nah, dari rumah belajar. Dan juga ada yang dari rumah Banjar. Oh iya. Nah, itu kan semuanya disarankan. Nah, hal-hal semacam itu program-program yang dari BITIKP ini kami sebagai perpanjangan tangan, kami menyampaikan kepada kawan-kawan untuk memberitahukan kepada siswanya. Iya, jangan semata-mata kita meminta bantuan kepada Google. Iya benar Pak. Nah, karena kita ada mempunyai aplikasi tersendiri yang di bawah dari Dinas Pendidikan sebenarnya. Nah, apakah dengan konten-konten tersebut bisa jadi efektif Pak dalam proses pembelajarannya? Maksudnya karena kan 1,5 tahun. Dulu-dulunya kan pasti tidak ada Basaruan, mungkin belum ada. Nah, jadi apakah ada perbandingan Pak? Misalnya sebelum ada Basaruan nih, sebelum misalnya Pak Sarbai dan Pak Taufik memberitahukan ada nih Basaruan, itu misalnya nilainya turun sekali. Ternyata pada saat ada Basaruan nilainya sudah ada peningkatan, itu ada lah Pak. Oke, kalau untuk perbandingan antara yang belum dan ada. Sekarang sudah ada, betul. Kami masih belum melakukan penelitian. Nah, cuman dalam hal beberapa penguasaan materi terutama materi-materi yang tidak terlalu berat, yang sifatnya adalah seperti biologi kan masih sifatnya sama. Masih umum. Tapi kalau udah sifatnya menghitung, nah, seperti matematika, fisika, kimia, nah semakin banyak itu konten yang kita dapatkan, bingung itu mereka semakin bingung. Nah, akhirnya dia tetap memerlukan bantuan dari guru. Nah, ini katanya sering dia mengatakan kalau saya kan ngajarnya matematika nih. Ya. Pak, yang kemarin kami membuka ini, orang bertahu bahwa dia pernah membuka berarti nih. Membuka berarti memang ada manfaatnya dan mereka tidak hanya mendengarkan saran saja. Ada membuka ini, terus materinya katanya sebegini. Di mana Pak dapatnya asalnya ini? Iya benar Pak. Jadi, kadang kalau matematika tuh kalau ngelihat aja nggak bisa. Iya. Sebagai contoh misalkan pada persamaan trigonometri. Betul. Ya. Padahal itu kan dasarnya cuma pada persamaan kuadrat. Nah, cuma mereka tidak mengerti. Nah, jadi akhirnya dia nanya. Iya, betul. Dia tetap mengharapkan bantuan guru. Berarti itu by phone atau mereka langsung datang ke Iya, kalau lewat saya 24 jam. WhatsApp saya tuh saya buka aja. Kadang-kadang dia nanya lewat WhatsApp. Kalau di kelas itu mereka menanyakan melalui forum. Betul. Ada grup WA gitu. Iya, ada grup WA. Dan kalau di Google Classroom dia nanyakan lewat forum. Jadi kita jawab juga lewat forum. Akhirnya kan seluruh siswa melihat. Kadang Pak kalau matematika itu
soalnya contohnya gampang, Iya. soalnya beda. Iya. Kenapa jadi susah kayak itu, Pak? Ya itu bisa yang bingungnya tuh, Pak. Itulah matematika. Hebatnya matematika di Iya. situ. Kenapa kok kayak susah pas yang contoh Contoh bisa. mudah. Pas sudah ini aduh kenapa jadi beda gitu kan. Padahal yang diganti cuma angkanya aja. Kenapa jadi susah? Karena Ya, mungkin di sini image daripada perasaan mereka itu bahwa sudah matematika itu sudah adalah tertekan dulu Iya. kayaknya anak-anak tuh kalau untuk matematika, Pak ya. betul. Oke, Pak Sarbe, tadi kita sempat bincang-bincang tentang SBDR. Salah nggak, Pak? SRB. Oh, SRB, mohon SRB maaf. dan DRB. Oke. Bisa mungkin siapa yang ingin menjelaskan Pak Taufik atau Pak Sarbe? Silakan Pak Taufik. SRB. Apa Ya, ini istilah-istilah ini itu? perkenalkan dulu ya. Heeh. Ini adalah sebagai sahabat rumah belajar Betul. dan juga pernah mengikuti duta rumah belajar. Oh, iya. Sekaligus dia ini adalah sekretaris dari tim pengembang. Oh, baik. Suatu kehormatan nih bisa Iya. ketemu Pak Taufik hari ini ya, Pak ya. Oke. Monggo silakan Pak dijelaskan tadi. Iya. Kalau SRB itu kan program dari dulu kan Pustekop ya. Oh, Jadi iya. dulu sekarang kan namanya Pusdatin. Pusdatin, Nah, jadi Pusat Data. Pusat Data dan Informasi. Tinggi. Nah, jadi kemarin tuh waktu kan ada beberapa level kan untuk mengikuti kegiatan rumah belajar ini. Ada level 1 itu berupa pengaplikasi Pengetahuan dasar. pengetahuan dasar. Kemudian ada level 2 berupa implementasi, 3 itu berupa aplikasi, yang keempat berbagi. Nah, seperti itu. Alhamdulillah teman-teman guru tuh banyak mengikuti juga. Nah, kebetulan kalau kita pribadi itu sudah sampai di level 3 kemarin untuk tahun 2018 kemarin ikut. Jadi banyak manfaatnya. Kebetulan di level 3 ini bertempat di Balai Teknologi ini, BTIKP. Nah, BTIKP menyiapkan fasilitasnya, memfasilitasi semua kegiatan dari Pusdatin seperti itu. Dimana di kegiatan SRB itu teman-teman mengikuti kegiatan program dari Pusdatin, bagaimana mengaplikasikan beberapa program dari pemerintah tentang teknologi. Ada yang cara membuat video, ada yang mempelajari aplikasi dasar pembelajaran seperti itu. Jadi gunanya itu nanti akan SRB ini mendampingi teman-teman guru yang ada di daerah masing-masing. Iya. Kalau dibilang istilah sekarang trainer of trainer gitu kan, Ya, TOT-nya kurang gitu. lebih seperti itu. Bu, TOT. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi panggil orang dari luar, cukup Pak Upik aja nih yang membantu untuk kadang-kadang kalau misalnya kalau menurut pengalaman saya nih Pak, kadang kalau orang daerah nih, maaf ya Pak ya, daerah itu kan kadang masih logat kita kan bahwa kadang kalau misalnya kita belajar di luar, kadang pasti ada takut nanya gitu ya Pak ya. Jadi mungkin itu maksud tujuan dari Pusdatin ini merekrut nih para guru-guru seperti Pak Topik ini untuk supaya bisa berbagi ilmunya. Betul ya Pak ya. Berbagi ilmu dengan rekan-rekan sesama guru. Karena memang sebenarnya lebih enak kalau kita tuh belajar dengan teman sendiri. Seperti itu. Baik. Nah, namanya apa ya Pak? Di kita ini kan 1,5 tahun Covid. Pasti ada selalu hikmah. Selalu hikmah di dalam setiap peristiwa. Nah, menurut Pak Sarbe ini ya, apa aja sih Pak hikmah dari terjadinya Covid ini Pak, gitu Pak? Untuk pendidikan kita ya Pak ya. Hikmah yang kita dapatkan saat terjadinya Covid ini adalah yang pertama adalah membuka wawasan dan niat kita untuk belajar kembali. Betul. Iya, untuk belajar kembali yang dahulunya belum terbayangkan, sekarang mau tidak mau. Jadi kita sebenarnya dituntut kreatif. Iya, betul. Mau tidak mau. Dan melek teknologi. Iya. Terus kalau dahulu kita ini kan cuman melalui BTIKP juga. Cuman yang dipelajari tentang PowerPoint. Iya, betul. Word, Excel. Standar ya, Pak ya. Cuman itu kan. Nah, tapi setelah terjadinya ini dan dituntut guru-guru itu adalah untuk melakukan pembelajaran daring. Salah satu pembelajaran daring itulah ada beberapa menyiapkan semacam video, media pembelajaran yang lebih baru, yang model baru itu. Nah, maka dari situ adalah mau tidak mau kita
harus belajar kembali, belajar baik yang muda maupun yang tua. Dan kebetulan saya termasuk yang tua. Dewasa lah malah. Yang termasuk yang tua, maka kami ini kalau setiap ada pelatihan selalu memberikan motivasi. Betul. Nah, Bapak Ibu yang masih baru, yang masih berumur 5 tahun, 10 tahun, jangan sampai berdiam diri. Karena kita tidak tahu lagi 30 tahun ke depan, tahun 2030 bagaimana bentuk pembelajaran, kita tidak tahu. Betul. Sekarang aja kan yang kita tidak pernah merasakan teriak-teriak sendirian di ruangan. Ya, betul, Pak, Iya, yang mendengarkan nggak ada. Nggak ada. Iya. Blank kosong Iya, semua iya. ya, Pak ya. Kita cuma teriak-teriak sendirian, bicara sendirian. Kita alami sekarang. Ya, kita alami sekarang. Nah, sekarang kita bilang tahun 2000, nggak usah lama-lama lah. Tahun 2025 aja ya, dulu. Bagaimana bentuknya kita nggak tahu. Nah, karena itu perlu siap sekarang, mau tidak mau kita jangan sampai walaupun teknologi itulah mempermudah kita, tapi kita jangan sampai kalah dengan mereka. Nah, apalagi dengan anak-anak nih. Dengan anak-anak. Anak-anak umur 5 tahun sekarang HP-nya udah bagus-bagus loh, Pak. Iya. Kalah kita yang tua-tua kadang. Kuotanya malah lebih banyak. Iya. Kadang-kadang kita nih dibohonginya. Sebagai contoh matematika nih. Kan kalau saya matematika nih. Kita memberikan soal. Betul. Ya. Tahu-tahu dia udah dapat jawabannya. Iya. Ya kan? Karena banyak aplikasi yang mereka dapat di melalui Google. Kan banyak dia aplikasi kan melalui apa kalau yang di HP itu kan ada Photomat segala macam itu. Iya. Nah, mereka tinggal foto aja ya. Udah ada jawabannya. Akhirnya kadang-kadang jawabannya juga membingungkan kita. Karena mungkin beda jalan, Pak. Iya. Kalau kayak gitu Lun, berarti harusnya kalau itu juara 1 matematika. Iya. Kalau benar semua, apalagi kalau cuma pilihan ganda, Pak ya. Benar. Kita tinggal tahu jawabannya, kita nggak tahu ininya, hasilnya. Nah, sebenarnya dengan adanya pembelajaran yang baru seperti ini, anak-anak juga harusnya mestinya itu. Lebih semangat belajar, Pak ya. Kalau dulu dengerin guru paling bagus nulis di papan tulis. Nah, sekarang kan ada banyak video. Sebenarnya lebih bervariasi pembelajarannya, Pak Sarbaya. Harusnya anak-anak itu lebih semangat gitu, Pak lah. Tapi mungkin kalau beda kasus kalau matematika, Pak. Jadi gini lah. Walaupun ada video kayaknya harus ada penjelasannya, Pak ya. Jadi menurut hasil daripada bukan meneliti nih ya. Mengamati anak-anak itu, terutama anak-anak kita sendiri dan yang dekat-dekat rumah. Kadang-kadang yang dekat rumah kita itu kan juga ada anak SMA, ada anak SMP, dia nanya khususnya matematika. Pak, ini gimana, Pak? Tapi setelah kita jelaskan apa yang dia lihat, dia tidak melihat lanjutannya, tapi yang dilihat adalah karena sekarang maraknya juga orang membuat aplikasi game. Nah, itu kan salah satu kendala yang harus kita atasi. Aplikasi game maksudnya yang jadi game anak-anak yang digunakan bermain game itu. Oh, gitu. Karena dia lebih senang itu. Lebih senang tertarik lihat ini, Iya. Jadi walaupun banyak YouTube pembelajaran atau video pembelajaran, tapi lebih ramai YouTuber yang lain. Iya, makanya kan itu kita harus bisa mengalihkan anak-anak itu agar membuat semacam konten, semacam yang bisa memindahkan supaya dia mau. Nah, itu akan tantangan bagi kita. Betul. Ya, terutama bagi guru-guru muda yang akan menghadapi yang akan melanjutkan ini perjuangan. Baik. Iya. Pastinya dalam melakukan pembelajaran daring ini harus ada sinergi, Pak. Iya. Nah, bagaimana sinergi antara MKKS, Dinas Pendidikan, dan tim pengembang TIK dalam membantu terselenggaranya pembelajaran daring ini, Pak? Ya, mungkin ini untuk yang awal, Pak Taufik dulu. Boleh, nanti dilanjutkan, Pak. Jadi antara sinergi sinergi antara MKKS, Dinas Pendidikan, dan tim pengembang. Artinya kami juga perlu saling kerjasama juga dengan tim dari Dinas Pendidikan, kemudian dari BTKP, saling bersinergi, karena kalau tanpa sinergi tadi kita juga tidak bisa secara luas menyampaikan program-program yang ada, kan. Nggak ada arahan-arahannya gitu, kan. Jadi kami dalam kegiatan di daerah, alhamdulillah beberapa kali kami melaksanakan, kami saling bersinergi, kemudian peserta juga antusias,
Dan bahkan ada juga peserta yang ingin misalkan nanti ada lagi secara Pak, mandiri gitu. nah secara mandiri. Iya. Kalau ada kegiatan lagi Pak, bisa dibuatkan, bilang kami, ya insya Allah akan kita usahakan, kita tampung dulu seperti itu Bu. Antusiasnya. Selain kayak saya tambahkan, jadi setiap kegiatan kami sebelum melakukan kegiatan itu pertama adalah mengirim surat dulu ke ketua MKKS yang akan diberikan kepada, kalau MKKS itu kan untuk SMP dan SMA. Kalau SD kan ke K3S. Dan itu surat itu ada yang melalui, kalau dari SMP dan SD itu kami kirimkan melalui Dinas Pendidikan. Nah, dari Dinas Pendidikan itu selalu menerima positif setiap kami memberikan rencana kegiatan itu. Ya, mereka sangat mendukung sekali. Kalau kepala sekolah tuh malah kenapa sekolah kami tidak diikutkan. Nah, kan gitu. Karena keterbatasan kuota Pak, gitu ya Pak ya. Dan seperti yang terakhir ini tadi, kami utamakan adalah daerah-daerah pinggiran. Nah, jadi daerah pinggiran itu hampir berapa persen itu daerah pinggiran yang kami utamakan. Dan ini lebih banyak adalah yang kami minta itu adalah guru yang tidak pernah ikut pelatihan. Iya betul Pak ya. Jadi jangan yang itu terus ya Pak ya. Iya. Nah, dengan tujuan, dan kemarin yang lebih banyak itu orang-orang muda. Tujuan kami itu adalah mereka itu kami jadikan sahabat. Mereka itu memberikan bimbingan di sekolahnya. Oke, jadi seperti semacam duta ya, seperti Pak Taufik juga ya. Jadi membimbing di sekolahnya khususnya bagi guru-guru yang sudah berumur, yang tadi yang menjalankan MOS sampai ke paha atau kemana larinya. Nah, itu kami minta dengan mereka yang muda-muda itu. Cuma kami bilang, kalau Bapak Ibu itu memberikan bimbingan kepada mereka, jangan sampai seperti membimbing kepada anak-anak. Ya, karena mereka itu pelan-pelan pelan-pelan. Nanti di sekali upah lagi, besoknya ulang lagi. Kalau anak-anak mungkin kalau teknologi lebih cepat Pak ya. Seterusnya kan kegiatan-kegiatan kami dari tim pengembang ini tanpa ada sinergi itu tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Malah itu sempat untuk tingkat SD dan SMP itu dari Pemda itu ada menganggarkan melalui Dinas Pendidikan. Nah, itu dalam hal dana, tapi karena ini sekarang itu katanya lebih banyak digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, akhirnya untuk sementara kegiatan itu di untuk penanggulangan COVID ini Pak ya. Penanggulangan COVID ini, maka kegiatan untuk bantuan pelatihan itu dipending dahulu untuk tingkat kabupaten. Namun kami bersyukur masih ada program dari Dinas Provinsi melalui Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi ini yang membantu tetap berjalannya kegiatan pembinaan pembimbingan kepada Bapak Ibu guru di daerah. Artinya memang BTKP ataupun dari Dinas Provinsi memang ada memberikan bantuan sarana dan prasarana ya Pak ya, selama pembelajaran COVID ini. Bantuan seperti apa Pak biasanya yang sudah didapatkan? Kalau kami khususnya yang sekarang didapatkan, kemarin itu ada yang smartboard. Smartboard. Dan itu bermanfaat itu. Setiap kemarin ada kegiatan untuk pelaksanaan model-model pembelajaran kami buka di situ. Ya, terus ada juga bantuan laptop, pendamping daripada smartboard tersebut. Selain itu juga ada beberapa buku-buku, buku-buku pelajaran, buku-buku tentang komputer, tentang kepahlawanan. Nah, itu kami dapatkan bantuan dari PTIKP. Kuota gratis juga ada. Iya, kuota gratis ada. Apakah sampai sekarang Pak, kalau sering biasanya di SMS Telkomsel gitu Pak, ada kuota gratis itu masih nggak Pak sebenarnya Pak? Itu kalau SMS Telkomsel itu dipercaya apa enggak? Iya, kadang sih ada. Itu. Tapi kalau dari pemerintah tetap ada. Tapi kalau dari pemerintah sekarang baru pendataan lagi. Berarti masih akan ada lagi Pak ya? Katanya akan diluncurkan September. Menurut informasi daripada operator Dapodik gitu. Katanya di September. Mudah-mudahan ini akan membantu juga kepada siswa dan guru. Karena guru juga dapat. Oh gitu ya Pak ya. Iyalah Pak. Nanti sekolahnya kalau misalnya cuma siswanya aja. Jadi gini, kalau harapan Bapak Sarbeh sama Pak Taufik gimana Pak untuk pembelajaran? Apakah harapannya pembelajaran daring ini stop terus berlanjut seperti biasa, ataukah tetap dilaksanakan aja gitu Pak?
maunya atau kan nanti di mix gitu. Nah, kalau saya ini pendapat saya pribadi Mm-mm. ya. Kalau pendapat saya pribadi, buat apa kita udah maju mundur lagi? Oh gitu. Nah, kan Betul, kita betul, udah betul. maju nih. Iya, heeh. Udah menguasai beberapa cabang, Mm-mm. kok malah mundur dari nol. Nah, Heeh. artinya apa? Ini tetap kita jadikan sebagai pendamping. Pendamping. Nah, Pendamping tatap muka. pendamping untuk tatap muka. Mm-mm. Jadi misalkan sebagai apa? Misalkan kita memberikan sebuah materi. Mm-mm. Nah, kan kita cuman materinya satu hari cuman 2 jam. Mm-mm. 2 jam kalau SMA kan 90 menit. Nah, kalau sekarang kalau masa Covid ini kan malah dipotong lagi kan. Mm-mm. Nah, untuk menambah itu penjelasan kita kan masih kurang nih. Tapi kalau untuk menambah pengetahuannya, kita gunakanlah ini aplikasi-aplikasi yang kita dapatkan dari bimbingan-bimbingan yang sudah kita dapatkan. Betul, Baik yang betul. tadi yang ada di Basaruan, Heeh. dari rumah belajar, dari rumah Banjar, Iya, betul. maupun dari yang lainnya. Ya, teman, harapan kita itu jangan sampai seperti jawaban-jawaban soal itu jangan menerima apa adanya di situ. Langsung dapat hasil aja. Iya, kita tetap menggunakan cara-cara bagaimana cara yang sebenarnya untuk mendapatkan itu. Artinya memang keinginan Pak Sarbay adalah akan tetap ada tatap muka, Iya. tapi untuk anak-anak belajar di rumah jangan cuma lihat buku aja, Iya. tapi ada alternatif Ada lain, alternatif seperti lain, itu. gitu. Alternatif lainnya ya video. Iya. Karena kan sayang nih Bapak guru, Ibu gurunya sudah Sudah bikin-bikin, waktunya, nggak ada yang ya. nonton, Iya. kan kasihan. Jadi, nah terakhir mungkin Pak, apa harapan yang disampaikan tim pengembang dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di masing-masing sekolah? Mungkin Pak Taufik Iya, bisa? Bisa. Harapannya ya mungkin ya dari dengan dari pembelajaran daring ini kita kan ingin agar pembelajaran itu diusahakan semaksimal mungkin seperti itu. Walaupun dalam keadaan yang terbatas, kita bisa berusaha agar pembelajaran lebih baik lagi. Ya dengan mengadakan pelatihan guru-gurunya, kemudian kita bantu juga siswa-siswanya kan sesuai dengan keadaannya seperti itu. Artinya memang harapan, setelah kalau saya boleh simpulkan, memang walaupun nanti angka COVID sudah menurun, Iya. dan kita bisa tetap tatap muka, tapi Pak Sarbay dan Pak Taufik tetap ingin apa yang sudah dihasilkan Iya. oleh guru-guru seperti media pembelajaran dan konten pembelajaran tetap bisa dipergunakan Iya. oleh anak-anak kita. Iya. Baik Pak Sarbay, untuk penutup kita nih, apa mungkin ada yang disampaikan Pak? Iya. Untuk semangat kepada guru-guru mungkin atau kepada anak-anaknya. Satu lagi menambahkan, dari setiap kegiatan pelatihan itu kan Bapak Ibu guru itu ada diwajibkan ya, semacam diwajibkan untuk membuat hasil karya. Betul. Ya, hasil karya. Dan usahakanlah bagaimana caranya. Tidak perlu yang terbaik, tidak perlu. Iya, iya. Yang penting ada untuk diserahkan ke apa? Sekolah. Untuk diupload ya. Diupload ke Untuk Basaruan. diupload ke Basaruan. Iya, iya. Nah, karena itu apa? Setiap yang mengupload ke Basaruan itu selain membuat guru untuk gurunya, juga bermanfaat untuk daerahnya. Iya. Semakin banyak Bapak Ibu guru itu membuat pelajaran. itu kan akan mencerminkan bahwa daerahnya itu sangat Sangat mendukung maju. terhadap kegiatan perkembangan di BTIKP ini. Nah, artinya Bapak Sarbay mengharapkan guru-guru kita lebih aktif Iya, Pak, ya, iya. dalam melakukan penguploadan pembelajaran Iya. atau memodifikasi cara Memodifikasi cara pembelajarannya. pembelajarannya gitu. Betul. Mungkin kalau Pak Taufik ada yang disampaikan Pak untuk terakhir kalinya ini Pak, kita Iya, closing. Harapannya guru-guru kita lebih aktif kembali, kreatif kembali dengan adanya pelatihan yang kami berikan di daerah, dan kami juga bersyukur BTIKP juga mensupport kami, memfasilitasi kami juga di daerah. Jadi guru-guru kami tidak hanya bisa menyampaikan saja secara lisan, tapi juga bisa mempunyai atau upgrade kemampuannya juga. Betul. Seperti itu. Karena akan jadi jejak digital Pak ya. Iya. Jadi ada kebanggaan nih sebagai seorang guru nih Iya. nanti, karena hasilnya akan dilihat, bisa dilihat. Karena kan Iya. kalau selama ini kita Iya. belajar
yang angkatan-angkatan bawah kita nggak pernah Iya, tahu tuh iya. cara mengajar si Bapak Taufik ini seperti ini. Iya. Ternyata kalau misalnya kita punya aplikasi Bahasa Rohan ini, oh ternyata Pak Taufik cara ngajarnya seperti ini. Oh ternyata Pak Taufik punya karya seperti Iya. ini. Lu Seperti bisa itu. cerita kepada anak cucu nanti ya. Ya betul, nih kemarin ngajarnya seperti ini Iya. nih, ini bikinan saya nih seperti ini. Ini bapak kamu, ini Ya, kayak kamu kan. Iya betul malah jadi nggak hilang. Jadi Iya, memang iya. Betul. teknologi kita di sini membantu untuk menyimpan atau mengkeep memori kita. Jadi bisa kita bagikan pada anak Iya. cucu kita nanti. Iya. Terima kasih Pak Sarbai, Pak Sama-sama. Taufik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Pak ya. Sama-sama kami juga banyak minta maaf Iya. karena apa yang kami berikan inilah semua mudah-mudahan mendapat ridha dan rahmat dari Allah. Amin. Ya, Amin, sehingga amin. bermanfaat dan Bermanfaat berguna untuk bagi kita semua. semua. Baik. Ya, iya. Gitu aja Pak Taufik, Pak Ya, Sarbai, terima kasih sama-sama. Iya, banyak. sama-sama. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.